Pada sekitaran tahun 1876, seorang mantan kapten perang Amerika mendapat tawaran untuk melatih prajurit Kaisar Jepang dengan upah yang sangat besar. Akan tetapi, di tengah proses pelatihannya, kapten perang Amerika tersebut menemukan keanehan setelah ditangkap oleh pasukan pemberontak Kaisar Jepang. Keanehan tersebut membuat kapten perang Amerika yang diperankan oleh Tom Cruise menjadi bimbang untuk melanjutkan tugasnya. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film The Last Samurai yang dirilis pada tahun 2003 lalu. Langkah apa yang akan dilakukan oleh Tom Cruise dan apa tantangannya selama tinggal bersama pemberontak? Yuk langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Nathan Algren adalah seorang mantan kapten perang Amerika di tahun 1876-an. Nathan dulunya menjadi seorang kapten perang selama aksi genosida pemerintahan Amerika kepada orang-orang suku Indian. Setelah masa itu selesai, karir Nathan meredup karena kebiasaan buruknya yaitu mabuk-mabukan. Ketika dia sedang bekerja, Nathan mendapat tawaran dari sahabatnya yang bernama Zebulon untuk memberikan tawaran pekerjaan kepada Nathan. Tawaran pekerjaan yang diberikan Zebulon itu kembali mempertemukan Nathan dengan mantan atasannya, yaitu Kolonel Bagley. Kolonel Bagley menawarkan pekerjaan kepada Nathan untuk melatih prajurit Jepang menggunakan senjata api dan juga mengatur strategi untuk menghadapi musuh kaisar, yaitu para pasukan samurai yang memberontak kaisar. Nathan menerima tawaran tersebut karena petinggi Kaisar Jepang menjanjikan gaji yang sangat tinggi kepadanya. Singkat cerita, Nathan akhirnya tiba di Jepang bersama dengan Kapten Bagley dan juga Omura. Di sana Nathan mendapat seorang penerjemah bernama Simon yang sudah tinggal di sana selama 10 tahun. Mereka yang baru tiba mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Kaisar Meiji selaku Kaisar Jepang. Beberapa hari kemudian, Nathan melatih para pasukan wajib militer yang dipimpin oleh Jenderal Hasegawa. Hasegawa menceritakan kepada Nathan jika dia sudah sangat mengenal Katsumoto karena mereka dulu bekerja sama untuk kaisar dalam peperangan. Namun Katsumoto memilih menentang kaisar karena keputusan kaisar yang ingin melupakan samurai sebagai tradisi leluhur mereka. Ketika Nathan sedang melatih, Bagley bersama Omura mendatangi Nathan untuk memintanya menghadapi Katsumoto dan pasukannya. Namun, Nathan memberitahukan jika pasukannya belum bisa dibawa untuk berperang. Akan tetapi Bagley tidak peduli dengan hal itu, dan dia tetap memerintahkan mereka untuk berangkat besok pagi. Singkat cerita, Nathan akhirnya tetap memimpin pasukan untuk menghadapi samurai. Nathan kemudian langsung menyusun barisan formasi pasukannya serta meminta mereka untuk menahan tembakan hingga para pasukan samurai mendekati mereka. Akan tetapi, pasukan Nathan yang belum ahli justru melakukan kesalahan dan membuat barisan formasi mereka amburadul, sehingga membuat pasukan samurai dengan mudah memenangkan peperangan itu. Di sana hanya tersisa Kapten Nathan yang masih berjuang menghadapi para samurai. Namun dia justru tertangkap karena terluka parah. Nathan yang sudah tidak bisa melawan dibawa ke desa tempat para samurai berada. Selama berhari-hari, Nathan dirawat di rumah adik Katsumoto yang bernama Taka. Katsumoto membiarkan Nathan hidup hanya untuk mengetahui kekuatan musuh baru mereka. Oleh karena itu, dia meminta anak buahnya untuk tidak menghabisi Nathan. Setelah sembuh dari lukanya, Nathan kemudian berkeliling di desa. Dia memperhatikan aktivitas warga dan juga proses latihan para samurai di sana.
Perjalanannya sampai membuatnya ke sebuah kuil milik keluarga Katsumoto. Di sana dia bertemu dengan Katsumoto selaku pemimpin pasukan samurai. Dan saat itu Katsumoto menanyakan nama Nathan, lalu pergi meninggalkannya. Kemudian Nathan kembali ke rumah dan disambut sangat hangat oleh Nobutada selaku anak Katsumoto. Di keesokan harinya, Nathan melihat anak Taka sedang berlatih pedang. Lalu dia ingin ikut berlatih. Akan tetapi, anak buah Katsumoto melarangnya. Namun, sepertinya Nathan berpikir kalau orang itu justru menantang Nathan untuk bertarung. Singkat cerita, Nathan kembali ke kuil untuk menemui Katsumoto. Katsumoto lagi bertanya kepada Nathan tentang pengalaman Nathan yang berhasil mengalahkan pasukan pemberontak Indian. Namun cerita itu disangkal oleh Nathan karena kenyataannya mereka justru menghabisi warga suku Indian yang tidak mengerti apa-apa. Walaupun Nathan seorang tawanan, Katsumoto tetap meminta warga di desanya untuk tidak menghabisinya. Bahkan Katsumoto meminta bawahannya untuk mengajari Nathan cara menggunakan pedang, agar dia sama seperti seorang samurai. Tidak hanya itu, bahkan keluarga Taka juga sudah mulai menerima kehadiran Nathan di sana, sekalipun Nathan telah menghabisi suami Taka. Semakin lama Nathan tinggal di sana, semakin sering dia bercerita dengan Katsumoto. Nathan akhirnya mengetahui jika pemberontakan yang selama ini dilakukan oleh para samurai semata-mata untuk melayani kaisar, karena pada kenyataannya pengadaan latihan militer yang dilakukan oleh Omura hanya untuk meraup keuntungan pribadinya. Itulah sebabnya Katsumoto melakukan pemberontakan. Beberapa waktu kemudian, Nathan kembali melakukan latihan pedang dengan anak buah Katsumoto. Setelah berlatih cukup lama, Nathan akhirnya berhasil seimbang tanpa kalah dari anak buah Katsumoto itu. Di suatu malam, desa sedang mengadakan acara pertunjukan. Semua orang berkumpul menikmati pertunjukan itu tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Namun, tiba-tiba sekelompok ninja menyerang desa itu dengan tujuan menghabisi Katsumoto. Beruntungnya Nathan berhasil menyadarinya, lalu meminta Katsumoto menyelamatkan dirinya. Katsumoto! Keesokan harinya, Nathan menemui Katsumoto untuk bertanya perihal kejadian semalam. Menurutnya, ninja yang menyerang mereka semalam bukanlah atas perintah kaisar, melainkan Omura, musuh bebuyutannya sendiri. Menurut Omura, Katsumoto dan pasukannya adalah penghalang baginya untuk mendapatkan keuntungan yang melimpah. Namun kaisar tidak mengetahui itu, dan malah meminta Katsumoto dan Nathan untuk pergi ke Tokyo di keesokan harinya. Sebelum meninggalkan desa, Nathan berpamitan dengan Taka dan juga anak-anaknya. Lalu setelah itu, Nathan bersama rombongan pasukan samurai pergi menuju Tokyo. Setelah sampai di Tokyo, Nathan langsung melihat proses latihan militer yang dipimpin oleh Kolonel Bagley. Omura ternyata sudah melakukan pembelian meriam dan juga senjata mesin dari negara barat. Bahkan ketika bertemu dengan Kapten Nathan, Omura menawarkan Nathan untuk memimpin pasukan Kaisar Jepang untuk menghabisi Katsumoto dan para samurai lainnya. Untuk merayu Nathan, Omura mengatakan berbagai hal buruk tentang Katsumoto dan juga samurai. Akan tetapi, Nathan tidak tertarik dengan tawaran tersebut dan justru menahan jawabannya. Setelah keluar dari sana, Nathan diikuti oleh anak buah Omura karena pergi bersama Nobutada. Tidak hanya itu, ketika sidang dewan sedang berlangsung, Katsumoto dihadang oleh Omura untuk mengikuti sidang tersebut karena Katsumoto tetap ingin membawa pedang selama sidang berlangsung. Bahkan Kaisar Meiji sendiri tidak berani mengambil sikap tegas terhadap tindakan yang dilakukan Omura.
Ketika di malam hari, Bagley menemui Nathan di ruangannya untuk memberikan upah Nathan. Saat itu Bagley juga berterima kasih kepada Nathan karena menolak tawaran pekerjaan dari Omura, sehingga Bagley lah yang dipilih. Bagley juga bercerita jika Katsumoto sudah berhasil ditahan dan Omura ingin menghabisinya sebelum sidang dewan berlanjut. Setelah Nathan mengetahui itu, dia kemudian buru-buru pergi menemui Katsumoto. Akan tetapi, anak buah Omura yang dari tadi mengawasinya justru menghadang Nathan untuk menemui Katsumoto. Beruntungnya, Nathan berhasil mengalahkan mereka semua hanya dengan pedang. Kemudian Nathan bersama Simon pergi ke tempat di mana Katsumoto ditahan. Simon mengelabui para penjaga di sana agar mereka bisa masuk dan menemui Katsumoto. Saat itu, ternyata anak buah Katsumoto juga sudah berada di sana dan siap menyelamatkannya. Namun, aksi yang mereka lakukan justru harus dibayar dengan mahal karena pengorbanan Nobutada. Singkat cerita, Katsumoto bersama Nathan dan pasukannya akhirnya kembali ke desa. Tak lama kemudian, anak buah Katsumoto memberitahukan Nathan jika seorang suruhan kaisar datang ke desa dan menantang para samurai untuk bertarung. Keesokan harinya, Nathan bersama Katsumoto menyiapkan rencana dan juga beberapa strategi untuk menghadapi pasukan kaisar dan meriam dan juga senjata mesin mereka. Katsumoto memimpin pasukannya untuk melakukan berbagai persiapan sebelum peperangan berlangsung. Ketika hari peperangan tiba, Taka meminta Nathan untuk menggunakan baju zira milik suaminya. Taka meminta hal itu karena dia ingin menghormati Nathan sebagai samurai baru di desa mereka. Lalu setelah itu, Katsumoto juga memberikan sebuah pedang baru kepada Nathan dengan tulisan yang dikhususkan untuk Nathan. Di bawah pimpinan Katsumoto, para samurai itu akhirnya pergi menuju medan perang. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di sana, dan Bagley sebagai utusan kaisar meminta Katsumoto untuk menyerah dan menghentikan tindakan pemberontakan. Namun Katsumoto menolak dan tetap akan menghadapi mereka. Katsumoto bersama Nathan kemudian menjalankan strategi yang sudah mereka persiapkan. Strategi itu membuat Omura memaksa pasukannya untuk menghadapi mereka dengan kekuatan penuh. Katsumoto dan Nathan kemudian memerintahkan pasukannya untuk membalas serangan yang dilakukan. Dan mereka berhasil membuat mental dari pasukan kaisar hancur. Di saat pasukan kaisar memberikan sinyal kekalahan, Omura kembali mengirimkan pasukan dengan kekuatan penuh untuk membantu. Akan tetapi, ketika Nathan melihat bala bantuan tiba, dia kemudian memerintahkan para samurai lain untuk keluar dan membalas serangan. Besarnya kekuatan yang dimiliki pasukan samurai berhasil memukul mundur pasukan kaisar dan tinggal menyisakan sedikit pasukan. Di saat Nathan melihat banyaknya korban yang berjatuhan dari pasukannya, dia pun frustasi untuk menghadapi Kolonel Bagley dan pasukannya. Namun Katsumoto meyakinkan Nathan untuk memberikan serangan balik. Mereka kemudian bersiap maju menghadapi pasukan yang akan dipimpin langsung oleh Kolonel Bagley. Sedangkan Omura yang ketakutan justru memerintahkan pasukannya untuk menembak meriam agar bisa mengalahkan para samurai. Akan tetapi, dengan semangat dan tekad yang kuat, pasukan yang dipimpin Katsumoto berhasil menghancurkan pasukan Bagley serta Nathan, dan mereka juga berhasil mengalahkan Bagley di medan perang. Omura yang semakin ketakutan secara membabi buta meminta anak buahnya untuk menghabisi Katsumoto dan pasukannya.
Namun, jenderal perang yang dimilikinya justru menghentikan tembakan itu dan malah menghormati kematian Katsumoto bersama para pasukan yang tersisa lainnya. Beberapa waktu kemudian, ketika Kaisar Meiji akan menandatangani kerjasamanya dengan pihak barat, Nathan tiba-tiba datang membawa pedang milik Katsumoto yang akan diberikan kepada sang kaisar. Nathan melakukan itu sesuai dengan pesan terakhir Katsumoto sebelum meninggal. Kaisar Meiji sangat bersedih setelah kehilangan guru sekaligus salah satu dewannya. Apalagi permintaan Katsumoto kepada Meiji untuk melestarikan budaya mereka. Akan tetapi, Meiji seakan tidak mendengarkan Katsumoto dan justru sangat ingin menjadikan Jepang seperti negara-negara barat. Meiji akhirnya membatalkan kerjasama antara Kaisar Jepang dengan negara barat. Karena apa yang mereka miliki saat ini sudah cukup untuk menjadikan Jepang sebagai negara yang kuat dan juga modern. Namun keputusan itu malah ditentang Omura, hingga Meiji menawarkan pedang Katsumoto untuk menghabisi nyawa Omura sendiri. Singkat cerita, setelah semua selesai diurus, Kapten Nathan akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa dan hidup dengan damai bersama Taka dan juga warga desa lainnya. Dan film pun berakhir. Ada banyak pelajaran penting yang kita ambil dari film ini. Sebagai salah satu film action, kita dapat belajar tentang leadership dari sosok Katsumoto yang tetap teguh dan konsisten dengan keputusan dan strategi yang dibuatnya. Selain itu, kita juga bisa belajar tentang kekuatan jiwa dari sosok Taka, yang rela dan ikhlas merawat Kapten Nathan yang notabene-nya telah menghabisi nyawa suaminya sendiri. Namun siapa sangka, kekuatan jiwa Taka berhasil membuat Nathan yang sebelumnya keras dan seorang pemabuk justru berubah dan berhasil mendapatkan kedamaian. Sekian alur cerita film The Last Samurai. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa memberikan komentar menarik ataupun saran film yang akan saya ceritakan. Like video ini jika kamu suka dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih.